Anda kembali di Dialog Jurnal Siang, namun sebelumnya kita lihat dulu informasi berikut ini. Tanda-tanda terjadinya badai guruh terlihat gumpalan awan gelap besar dan tinggi. Petir dan guruh terlihat dari kejauhan, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, kemudian antisipasi saat terjadi badai guruh. Jika berada di dalam rumah, pertama-tama amankan barang ke rumah, tutup jendela dan kunci pintu. Lalu matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Selanjutnya cari informasi terbaru dan petunjuk dari pihak berwenang. Kemudian ketika berada di luar rumah, segera masuk ke rumah atau bangunan kokoh. Jika terasa petir akan menyambar, membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah dan hindari bangunan tinggi, tiang listrik dan papan reklame. Ya, kembali kita lanjutkan dialog dan masih bersama kami, Bapak Kukuh. Tapi sebelum saya ke Pak Kukuh, saya kembali kepada Pak Bambang dulu, Kepala BPBD DKI Jakarta. Pak Bambang, untuk mencermati mengenai banyaknya titik-titik rawan di wilayah DKI Jakarta yang menghadapi musim hujan ini, Pak. Mungkin Anda punya pemetaan khusus di wilayah DKI Jakarta di sebelah mana saja yang menjadi titik rawan terjadinya pohon tumbang, Pak? Ya, sebelum saya menjelaskan itu, kita tanggal 21 November kemarin sudah keluar instruksi gubernur tentang antisipasi hujan dan banjir, antisipasi hujan dan puting beliung. Jadi lantas dari itu juga titik-titik rawan di mana saja yang nantinya akan terjadi genangan maupun pohon tumbang itu ya pertama di lokasi-lokasi yang memang lapang ya Mas ya. Itu daerah Jakarta Timur itu Pak itu. Oke, selain Jakarta Timur, mana lagi Pak? Apakah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Barat ini maksudnya Selatan, ada titik rawan? Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Jadi yang puting beliung itu selama ini pengalaman jadi legenda yang kita lihat ya. Itu yang terserang itu Jakarta Timur, terus Selatan, terus ke Barat itu. Baik, adakah yang bisa dilakukan warga kemudian untuk bisa mengurangi dampaknya adanya cuaca buruk dan juga pohon tumbang ini, Pak? Kalau kita mengurangi itu kan nggak bisa, ini alam ya, alam ya. Jadi kita berdoa saja kalau gitu kan. Soalnya alam saya nggak. Kalau persiapan SKPD sesuai Inkup itu tupoksinya mereka sudah siap, kita sudah siap untuk membantu seandainya terjadi musibah itu sudah siap semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Musyawardana telah bergabung bersama kami, Kepala BPBD DKI Jakarta. Selamat siang Pak. Saya kembali ke nantinya kita hanya antisipasi terhadap cuaca buruk saja nih Pak ke depannya. Iya, untuk saat ini memang iya, sudah mulai turun, sudah mulai berkurang. Bisa aja terjadi nanti di musim penghujannya, di puncaknya apabila dia di selatan wilayah kita, wilayah Jawa itu ada siklon tropis. Nah, di bulan-bulan Januari sampai bulan Februari Maret ya, sampai Maret itu di wilayah selatan akan ketarik ke arah siklon tersebut. Nah, bila di wilayah Jabodetabek ini ada sumber uap air yang cukup pada saat itu matahari bersinar sangat terik, itu bisa terjadi. Tapi itu sifatnya tentu tidak terlalu lama karena dia tergantung dari pengaruh dari. Nah, untuk sampai ke puncak musimnya, nanti dia berkurang secara hampir seluruhnya berkurang. Jadi tergantung daerah-daerah yang ada gangguan tadi. Apakah itu di sebelah Sumatera bagian selatan, atau di Jawa sendiri, atau di Jawa Timur, itu tergantung dari tumbuhnya siklon tropis. Karena di musim penghujan ini, siklon tropis itu tumbuh di selatannya. Sehingga pada saat terjadi siklon tropis, itulah akan paling tidak ada waktu sehari 2 hari itu bisa muncul
awan-awan cumulonimbus tersebut yang menyebabkan angin kencang atau badai guruh tersebut. Oke, baik. Pak Kukuh, terakhir Pak, sebelum kita menutup dialog ini, imbauan dari BMKG ini seperti apa kepada masyarakat kira-kira untuk antisipasi dan segala macam? Kalau untuk daerah-daerah di wilayah timur yang memang berpotensi awan-awan lokal, awan cumulonimbus tersebut tentu waspada terhadap anginnya, petirnya, kemudian curah hujannya yang lebat tapi durasinya pendek. Itu di wilayah-wilayah timur dari Sulawesi bagian selatan. Kemudian untuk khusus Jabodetabek ini kan beranjak ke arah puncak musim penghujan, ke arah Januari dan Februari. Tentu potensi hujan-hujan sekarang sudah semakin meningkat, hujan yang sifatnya sudah mulai, sehingga tentu kita beralih ke waspada daerah-daerah genangan. Nah, kita himbau tentu informasi kita harus diupdate terus, potensi-potensi hujan, baik hujan di wilayah Bogor atau di wilayah selatan maupun di hujan di wilayah Jakarta sendiri, sehingga apabila ada akumulasi dari hujan-hujan tersebut akan berdampak terhadap genangan-genangan yang berada di daerah-daerah yang biasa berlangganan banjir lah ibaratnya. Baik, Pak Kukuh, terima kasih telah bergabung sama kami.